pinggiran sebuah kota kecil yang ramai oleh suara motor lewat, tawa anak-anak, dan ibu-ibu yang bercengkrama setiap sore. Hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Guntur dan Bu Halimah. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil, sederhana dengan dinding cat kuning pucat yang mulai mengelupas. Di terasnya ada bangku kayu usang tempat. Pak Guntur biasa duduk sambil menyiapkan mainan dagangannya. Rumah itu bukan rumah mewah, tapi penuh kenangan. Di salah satu sudutnya masih tergantung foto anak mereka, Randi, yang meninggal di usia 5 tahun. Foto itu dipasang rapi, diberi bunga plastik kecil oleh Bu Halimah setiap pagi. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, senyum kecil Randi tetap jadi penyemangat hidup mereka. Setiap pagi, suara ayam tetangga dan teriakan anak-anak yang berangkat sekolah membuat rumah kecil itu terasa hidup. Bu Halimah, wanita yang lembut hatinya, biasa bangun lebih awal untuk memasak sarapan sederhana, tempe goreng, sambal, dan teh manis hangat. Sementara itu, Pak Guntur, pria berusia sekitar 50 tahun yang masih kuat meski keriput, mulai memenuhi wajahnya. Akan duduk di teras sambil memperbaiki mainan. Ada mobil-mobilan kecil, gelembung sabun, kipas plastik warna-warni, pesawat dari busa, boneka tangan, dan balon panjang yang bisa dibentuk. Kadang anak-anak tetangga menghampiri sambil berteriak, "Pak Guntur, ada mainan baru nggak?" Pak Guntur selalu tersenyum, meski dalam hatinya ia rindu Randi yang dulu paling sering menunggu dagangan baru darinya. Lingkungan rumah mereka ramai dan hangat. Setiap sore, anak-anak berkumpul di lapangan kecil dekat rumah, bermain gobak sodor, kejar-kejaran, atau layangan. Para ibu duduk di bawah pohon mangga sambil ngerumpi ringan. Suasana kampung itu membuat kesepian. Pak Guntur dan Bu Halimah terasa sedikit terobati. Setelah sarapan, Pak Guntur akan mengangkat tas besar berisi mainan di punggungnya. Tas itu sudah tua, tapi masih kuat. Selain tas, ia juga mendorong gerobak kecil beroda 2, tempat menggantung mainan-mainan warna-warni supaya menarik perhatian anak-anak. Ia keluar dari rumah sambil mengucap salam pada para tetangga. Biasanya beberapa anak berlari kecil sambil memanggil namanya. Jalanan kampung yang sempit dan berliku sudah seperti sahabatnya. Setiap sudut ia hafal. Perjalanan Pak Guntur dimulai dari kampungnya sendiri. Ia akan berhenti setiap kali melihat segerombolan anak. Suaranya lantang dan ceria. Mainan, mobil-mobilan baru, kipas warna-warni, balonnya panjang seperti pedang. Anak-anak langsung berkumpul, berebut memilih. Ada yang menawar sambil memegang uang receh dari ibu mereka. Ada pula yang hanya melihat karena belum diberi uang jajan pada anak-anak itu. Pak Guntur sering memberikan bonus kecil. Misalnya gelembung sabun dengan harga lebih murah atau balon gratis. Ia percaya anak-anak adalah cahaya hidupnya. Setiap senyum yang muncul dari wajah mungil itu seperti menghadirkan kembali senyum Randi. Setelah kampungnya sepi, ia melanjutkan perjalanan ke kampung tetangga. Jalannya menurun dan melewati area persawahan kecil yang dikelilingi pepohonan. Angin sepoi-sepoi membantu meringankan lelahnya. Di kampung tetangga, suasananya lebih ramai. Banyak warung, anak-anak SD pulang sekolah, dan ibu yang sedang menjemur pakaian. Di sana, mainan Pak Guntur laris. Ada mobil-mobilan dengan lampu, robot kecil yang bisa berjalan,
dan kincir angin warna-warni. Ia juga menjual lem tembak kecil dan tali lompat. Kadang ia duduk sebentar di bangku warung, minum air putih sambil mengelap keringat. Para pedagang lain menyapanya akrab. "Laris? Tuh, alhamdulillah. Lumayan," jawabnya dengan senyum tulus. Meski letih, ia tak pernah mengeluh. Setiap langkah yang ia ayunkan adalah doa dan harapan. Tidak ada lagi keinginan besar. Hanya ingin hidup tenang bersama istrinya, menjaga rumah kecil itu, dan mengingat anaknya dengan cara terbaik yang ia bisa, membuat anak-anak lain bahagia. Menjelang sore, Pak Guntur kembali pulang. Bu Halimah biasanya sudah menunggu di teras sambil menyiapkan teh hangat. Mereka bercerita tentang hari masing-masing, dan selalu ada tawa kecil yang mengisi rumah. Kadang setelah makan malam, mereka menyalakan lampu redup dan membaca doa untuk Randi. Kesedihan masih ada, tapi kini berubah menjadi kekuatan yang membuat mereka terus melangkah. Di kampung kecil yang hangat itu, Pak Guntur hidup sederhana namun penuh cinta. Meski kehilangan anaknya, ia tetap memilih untuk menebarkan kebahagiaan bagi anak-anak lain. Karena ia tahu setiap tawa kecil yang ia ciptakan adalah warisan untuk Randi yang kini hanya bisa ia temui dalam doa. Di balik kesederhanaannya, ada satu kebiasaan baik yang tak banyak diketahui warga kampung. Pak Guntur selalu menyisihkan sebagian hasil berjualannya untuk anak-anak yatim. Ia tidak pernah bercerita. Baginya, kebaikan tak perlu diumumkan, cukup dilakukan. Setiap malam sebelum tidur, ketika kampung mulai sepi dan suara jangkrik terdengar jelas, Pak Guntur duduk di ruang tamu kecil mereka sambil membuka kotak kayu tua. Kotak itu berisi uang receh dan lembaran kecil yang ia kumpulkan dalam seminggu. Ia menghitungnya pelan-pelan, lalu memasukkannya ke dalam amplop coklat. Di balik amplop itu, ia menuliskan kecil, "Untuk adik-adik yatim, semoga Allah jaga langkah kalian." Setiap hari Jumat sore, setelah pulang berdagang, ia menyelipkan amplop itu ke kotak infak, musola, atau memberikannya langsung kepada anak yatim yang ia kenal. Seperti Tommy, bocah kelas 2 SD yang ditinggalkan ibunya sejak bayi, atau Novi dan Tika, kakak beradik yang tinggal bersama neneknya di tepi kampung. Ia tak pernah meminta terima kasih. Cukup melihat mereka tersenyum, hatinya terasa penuh. Dalam diamnya, senyum anak-anak kecil itu mengingatkannya pada putranya yang telah pergi lebih dulu. Setiap kali ia melihat mereka tertawa sambil bermain layangan atau bola di halaman musola, hatinya terasa seperti diiris. Ada perih, tapi juga hangat. Suatu malam, Bu Halimah terbangun dan melihat Pak Guntur duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit. "Pak, kok belum tidur?" tanya Bu Halimah pelan. Pak Guntur mengusap matanya, seolah menyembunyikan sesuatu. "Ndak apa-apa, Ma, cuma kepikiran Randi." Bu Halimah duduk di sampingnya, memegang tangan suaminya. Pak Guntur tersenyum tipis. "Ma, tiap lihat anak-anak yatim itu senang, aku ngerasa kayak lagi ngeliat Randi, seolah dia masih ada, Ma." Masih tersenyum. Air mata Bu Halimah jatuh perlahan. Bapak ini hatinya halus sekali. Randi pasti bangga punya ayah seperti kamu. Pak Guntur menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh ke jalan kampung yang hening. "Aku cuma takut aku nggak bisa ngelindungi Randi dulu. Jadi sekarang biar aku jagain anak-anak lain yang juga nggak punya orang tua." Bu Halimah menggenggam tangan suaminya erat. "Pak,
Bapak sudah melakukan lebih dari cukup." Suatu hari, tanpa sengaja, salah satu warga melihat Pak Guntur memberikan uang kepada anak yatim di kampung tetangga. Berita itu menyebar pelan-pelan melalui obrolan ibu-ibu di sore hari. Namun, saat ada yang mencoba memujinya, Pak Guntur hanya tersenyum lalu mengalihkan pembicaraan. "Ah, saya cuma dadakan, Bu. Rezeki Bapak cuma numpang lewat saja." Warga kampung semakin menghormatinya. Anak-anak mengenalnya bukan hanya sebagai penjual mainan, tetapi sebagai Pak Guntur yang baik hati. Meski hidupnya sederhana, rumahnya kecil, dan dagangannya tidak selalu laris, Pak Guntur tetap melakukan kebiasaan itu karena baginya manusia hidup bukan dari besar kecilnya harta, tapi dari seberapa tulus hatinya. Di setiap langkah dagangnya, setiap peluhnya saat mendorong gerobak, setiap napasnya yang lelah, ada niat baik yang selalu ia selipkan. Dan setiap kali ia melihat anak yatim tersenyum sambil memainkan mainan yang baru ia beli, Pak Guntur selalu berkata dalam hati, "Randi, Nak, tersenyumlah. Di sana, ayah sayang kamu selamanya." Suasana sore kampung jadi saksi bahwa meski seseorang telah hilang, cinta dan kebaikannya bisa terus hidup melalui hati yang tidak pernah berhenti berbuat baik.